Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadzal yaumil mubaraki dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la ghaiban illa raddattah wa la faqiran illa aghnaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirad dunubi ighfiril dunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub innaka anta al-allamul ghuyub. Bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, bertemu kembali. Semoga ini benar-benar pertemuan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meluruskan, membenarkan niat kita semua, sehingga datang ke tempat ini benar-benar karena Allah. Niat ke tempat ini benar-benar karena kita mencari ridha Allah, mencari kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga semua dari kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari kebaikan majlis, ilmu yang manfaat, dan juga semoga apa yang kita lakukan ini, perkumpulan kita ini adalah benar-benar menjadi muqaddimah pertemuan dan perkumpulan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dijanjikan yang meniatkan dengan tulus dan benar pertemuannya di dunia ini untuk kelak bertemu kembali di akhirat, maka Allah akan mudahkan untuk itu semuanya. Dan hendaknya siapapun dari kita, kalau kita berada di tempat seperti ini, lintaskan niat sekaligus harapan. Semoga kita kelak, karena kita telah dikumpulkan di sini berkat perkumpulan yang baik ini, semoga diulang kembali perkumpulan ini. Mulai di padang mahsyar kita dikumpulkan kembali bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan majlis kita pagi ini juga majlisnya Nabi, karena kita akan membaca tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menambahkan ke hati kita kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan cinta itu semakin mudah kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mudah untuk patuh tunduk kepada perintah-perintah serta larangan-larangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja masuk kepada bab baru, bab istihbabi bayanil kalami wa idahihi lil mukhatabi. Ini bab tentang ini qala al-musannif, berkatalah Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam judul atau babnya ini rahimahullah taala, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Al-Imam An-Nawawi, nafa'ana Allahu bihi, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemanfaatan dengan Imam Nawawi wa bi ulumhi, dan juga dengan ilmunya Imam Nawawi fid daraini, di dalam dunia dan di akhirat. Ila angqal, sampailah kepada
bab ini, bab istihbabi bayanil kalami, bab disunnahkan, dihimbau, dianjurkan untuk menjelaskan al-kalami, pembicaraan, wa idahihi, bayan sama itu. Bahasa Arab itu ada idhon, ada bayan, ada idah. Bahasa Indonesia itu bahasa yang, kalau bahasa Arab itu ada sampai kadang-kadang sampai belasan lafaz. Diterjemahkan di Indonesia itu saja. Mungkin bahasa melarat kita ini bahasa kurang. Agak menerangkan dah biar agak sedikit berubah lah. Menjelaskan pembicaraan kalau ngomong dan menerangkannya dengan terang. Lil mukhatab, kepada orang yang diajak bicara, wa takririhi, dan mengulang-ulang, liyufhama, untuk bisa difahami, idza lam yufham illa bidzalika, jika tidak difahami kecuali dengan cara mengulang-ulang. Ini pendidikan dari Nabi SAW untuk kita semuanya di saat kita ingin menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang lain, agar jangan sampai kebenaran yang seharusnya diterima oleh orang lain sebagai kebenaran malah menjadi kebatilan karena salah faham. Siapapun dia, kalau ingin menyampaikan hendaknya dengan bahasa yang jelas, bahasa yang benar-benar difahami oleh orang yang mendengar, bahasa yang bisa difahami oleh kebanyakan orang, dan mengulang-ulang. Jika dikhawatirkan mereka tidak faham, maka hendaknya diulang. Ini berlaku untuk siapapun yang ingin menyampaikan kebenaran. Lebih khusus lagi adalah di kalangan para ustadz. Kalau berbicara hendaknya, ini peringatan buat para ustadz, termasuk yang ngomong sendiri ini, yang berbicara ini sering kalau ngomong terlalu cepat. Ini diingatkan ini. Jadi kalau ngomong jangan cepat-cepat. Ini. Jadi bacanya sekarang, jadi berubahnya ya sekarang. Jadi tidak boleh cepat-cepat. Terus diulang. Yang sekiranya semua orang faham. Dan juga anak-anak kami himbau untuk berbicara dengan bahasa yang difahami oleh kebanyakan orang. Tidak usah pakai istilah-istilah Arab, kecuali jika kamu mendatangkan istilah Arab harus kamu terjemahkan. Balik istilah bahasa-bahasa populer yang faham hanya seperempat saja. Hanya ngerti bahasanya intelek, ada sisi susinya. Ini Anda. Jadi bicaralah kepada orang dengan bahasa yang sekiranya semua orang bakal faham, bakal mengerti. Itu kan pendidikan dari Nabi, karena jangan sampai ada orang salah faham. Ini penting sekali. Bahkan dihimbau kalau kita duga orang itu tidak faham, kita perlu mengulang sekali, diulang 2 kali sampai 3 kali. Kalau kita, ini adalah pendidikan dari Nabi, dan itu salah satu bentuk kasih sayang Nabi. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi itu kalau berbicara yukallimun nasa ala qadri uqulihim. Nabi itu kalau berbicara dengan siapapun disesuai dengan kemampuan daya fikir mereka, daya tangkapnya. Jadi Nabi kalau berbicara dengan orang Badui itu berbeda dengan saat berbicara dengan para ulama. Karena tujuan berbicara adalah untuk memahamkan. Sampai dikatakan alayya nahtul qawafi min ma'diniha. Ada satu penyair mengatakan, tugasku itu menyusun kalimat-kalimat yang hebat sesuai dengan kaidah bahasa yang diambil dari sumbernya. Wala sa'alayya alla yafhamal baqaru alla yafhaman nasu. Jadi tidak penting bagiku orang paham atau enggak paham. Ini adalah dikatakan egois. Ada orang yang kerjaannya menyusun kalimat yang bagus, dibalas oleh seorang juru dakwah, katanya alayya nahtal qawafi min ma'diniha. Aku boleh menyusun alayya nahtul qawafi min ma'diniha, atau maknanya adalah taraktu nahtal qawafi min ma'diniha. Ada dijawab bahasanya, aku tinggalkan menggunakan bahasa-bahasa yang resmi, itu maksudnya yang sesuai dengan kaidah-kaidah.
So, li'anna li maqsidan, karena aku punya maksud, liyafhamal baqaru, sampai kalau perlu sapi pun harus paham. Jadi ada orang yang kerjaannya hanya berbicara yang rapi, yang bagus, yang hebat, intelek, biarpun orang pada nggak paham. Nggak tahu bahasa intelek itu bahasa apa. Pokoknya bahasa-bahasa berat deh. Yang lulusan dari negeri Arab, dikit-dikit istilah Arab, sampai orang nggak ngerti. Saya pergi ke hamam bolak-balik nggak ada yang ngerti hamam itu apa. Padahal urusan hamam ya. Ada hamam. Jadi ini termasuk pendidikan dari Nabi, kepekaan kita di saat berbicara kepada setiap orang. Jangan sampai keluar kalimat dari mulut kita yang ada orang nggak paham. Ada orang nggak paham. Tapi ibu bukan berarti dituntut kalau kami ngomong begini lalu orang Inggris nggak paham, ya urusan dia, kenapa ada bahasa Indonesia gitu kan. Maksudnya saya ngomong dengan orang yang berbahasa Indonesia. Kalau ini saya berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi sebagian itu ada orang yang hanya memperindah tutur kalimat-kalimat yang rapi, tapi nggak peduli apakah orang itu paham atau tidak. Bahkan sebaliknya, sebagian orang nih, para juru-juru dakwah yang tulus itu, bahasa mereka adalah biasa-biasa, karena tujuan mereka adalah semua orang paham, sampai dikatakan sampai kalau perlu sapi pun paham dengan bahasanya. Tujuannya adalah memahamkan orang. Baik, hadis yang pertama, Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza takallama bi kalimatin, kalau beliau mengucapkan kalimat, a'adaha thalathan, mengulangi 3 kali. Ini bukan selalu diulangi 3 kali, akan tapi dilacak oleh para ulama kalimat-kalimat atau pemahaman-pemahaman yang sekiranya diduga ada orang yang tidak paham, oleh Nabi diulang, atau ada yang tidak dengar. Jadi Nabi itu pengennya menyampaikan semuanya, menyampaikan ilmu kepada semua. Jadi kalau ada diduga yang ada yang tidak mendengar, maka Nabi mengulangnya. A'adaha thalathan, Nabi mengulang 3 kali. Hatta tufhama, sehingga kalimat tersebut difahami anhu, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini juga dihimbau kepada para ustadz ini untuk membiasakan berbicara yang sekiranya bakal difahami oleh jamaah. Kemudian jika diduga ada orang yang tidak paham, kemudian hal itu amat penting, jika salah paham sangat berbahaya khususnya, maka jangan ragu untuk mengulang. Untuk mengulang. Dan mungkin dengan mengulang sendiri kadang kurang indah. Lah kok diulang-ulang kenapa? Kadang punya makna penekanan. Penekanan tentang permasalahan yang lagi dibahas atau yang lagi dibicarakan. Wa idza ata ala qaumin, kemudian Nabi kalau datang kepada satu kaum, fasallama alaihim, kemudian salam kepada mereka. Sallama alaihim thalathan, salamnya 3 kali. Itu pun dijelaskan oleh para ulama, bagaimana salam Nabi 3 kali adalah jika salamnya Nabi itu adalah salam yang pertama tidak menjangkau semua yang ada di situ. Sebab digambarkan begini, ada segerombolan orang, kemudian Nabi berjalan, Nabi masuk ke gerombolan tersebut, maka salam Nabi di muqaddimah, di permulaan barisan didengar, tapi yang tengah tidak mendengar. Maka Nabi menuju ke tengah mengucapkan salam yang kedua, baru sampai yang terakhir salam yang ketiga. Tapi kalau sudah kedengaran semuanya, tidak. Ini adalah Nabi di saat mengucapkan salam, jika salam itu ada yang tidak mendengar salamnya Nabi, maka Nabi mengulang-ulang salamnya sampai 3 kali. Dan juga dalam pendidikan Nabi juga, kalau kita salam tidak dijawab di rumah seseorang, maka kita salamnya 3 kali. Idza sta'dzana ahadukum thalathan, dalam hadis dikatakan kalau engkau minta izin, salamnya salam minta izin. Kalau kita mau masuk rumahnya orang, assalamualaikum, kok tidak dijawab, diulang lagi 2 kali, assalamualaikum, kok tidak dijawab, diulang 3 kali, assalamualaikum, kok tidak dijawab, fal yarji, maka hendaknya kembali. Setelah 3 kali malah lebih keras lagi. Jadi itu adab yang diajarkan Nabi SAW. Mungkin tidak ada, sebab kalau rumah kan kecil kedengaran.
Kecuali ada dugaan rumahnya di belakang sana. Termasuk berlaku di saat kita nelpon dan sebagainya, hendaknya adab sekali, 2 kali, 3 kali, tunda dulu nanti agak siang lagi. Sekali, 2 kali, karena itu istidzan mau masuk rumahnya atau berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah ini pendidikan dari Nabi SAW. Jadi dengan salam 3 ini ketiga ini adalah memastikan bahwasanya salamnya Nabi ini sampai kepada mereka. Karena salam itu doa. Ada satu kisah perindu dan pecinta Nabi tentang salamnya Nabi. Ceritanya ini ada seorang budak. Itu kehilangan uang dirhamnya. Dia disuruh sama tuannya untuk belanja ke pasar. Sampai di pasar itu kan uangnya jatuh, hilang. Sehingga sang budak tersebut, budak perempuan, takut mau pulang ke tuannya karena tidak punya sesuatu. Duitnya hilang, tentu tidak bisa belanja. Dia ketakutan. Sehingga di pojok pasar itu menangis. Lalu Nabi melihat wanita tersebut, budak tersebut, kenapa engkau menangis? Apa yang menjadikan engkau menangis? Wanita tersebut menjawab, ya Rasulullah, aku punya uang, aku disuruh oleh tuanku untuk belanja. Akan tapi di tengah jalan tanpa aku sadari, uang itu jatuh. Sehingga aku tidak bisa membeli apa-apa. Sisi lain, Nabi juga tidak punya uang lebih. Saat itu Nabi tidak punya uang juga. Lalu, kenapa kamu nangis? Ya, aku tidak berani pulang ya Rasulullah. Rasulullah apa? Sifat akhlak mulianya Nabi yang sangat tawadhu menawarkan, maukah kamu aku antarkan pulang agar tuanmu tidak marah kepadamu? Sangat mau ya Rasulullah. Betul, diantarkan oleh Rasulullah pulang. Rasulullah berjalan, wanita ini mengikuti di belakangnya sambil memberikan petunjuk kiri kanan dan lurus, kiri kanan lurus. Tawadhu'nya Rasulullah SAW yang penuh kasih kepada seorang budak yang menangis karena takut kepada tuannya di saat disuruh belanja namun tidak mendapatkan barang belanjaan karena uangnya jatuh dan hilang. Setelah sampai di rumah tuannya tersebut, bingung tuan yang ngintip dari dalam. Ibu-ibu yang di dalam rumahnya itu kaget, kenapa kok budakku hebat benar bisa membawa Rasulullah ke rumahku? Ada apa? Akhirnya Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tadi tidak dijawab oleh tuan rumah. Tapi kemudian yang kedua, Assalamualaikum, tidak dijawab lagi. Baru yang ketiga Nabi mengucapkan Assalamualaikum, baru dijawab oleh tuan rumahnya. Akhirnya dibuka pintu. Setelah Nabi melihat mereka, ibu-ibu yang wajahnya berseri-seri senang menerima kedatangan Nabi. Nabi bertanya, kenapa kau aku salam tidak kau jawab? Wanita tersebut menjawab, aku sangat mengerti kebiasaanmu ya Rasulullah. Kalau kamu salam ke rumah itu paling banyak 3 kali. Salam yang pertama aku jawab ya Rasulullah, cuman pelan-pelan. Karena salammu adalah doa, aku berharap engkau salam yang kedua ya Rasulullah. Akhirnya engkau salam yang kedua, maka aku juga menjawab sebetulnya Rasulullah, cuman pelan-pelan agar engkau tidak dengar, karena dengan harapanku engkau mengucapkan salam yang ketiga dan itu adalah doa. Setelah engkau salam yang ketiga, aku jawab. Kalau tidak aku jawab dengan keras, tentu engkau akan kembali. Maka aku menjawab salammu yang ketiga. Ini cerdas, pengen didoain rumahnya oleh Nabi SAW. Kemudian ibu-ibu tersebut pada bertanya, ya Rasulullah, apakah gerangan yang membawamu ke sini? Nabi tersenyum melihat budak yang lagi nangis tadi, ini adalah budakmu. Kenapa? Aku datang untuk memintakan maaf. Apa salahnya ya Rasulullah? Dia akan kau suruh belanja membawa uang dinar. Uangnya itu jatuh sehingga dia tidak bisa membawa barang belanjaan. Dan dia ketakutan pulang, maka aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu agar kau tidak marah kepadanya. Saking gembiranya sahibul bait ini, ya Rasulullah, aku tidak akan marah dengan budak ini. Bahkan aku sangat senang karena dengan budak ini engkau datang ke rumahku. Bahkan hari ini pun dia aku merdekakan. Lihat, mereka ngerti Rasulullah ya. Bangga dengan Nabi SAW, cinta kepada Nabi SAW. Dan banyak kisah tentang akhlak Nabi yang sangat mulia, yang sangat tawadhu, tidak sombong Nabi SAW. Nah, ini adalah cerita tentang salam ya. Baik, dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang pertama tadi masalah apa? Kalau berbicara hendaknya berusahalah untuk berbicara dengan kalimat yang fasih, kalimat yang jelas.
Mungkin bahasa tidak halus, bahasa resmi, tapi bahasa yang difahami oleh umat, oleh kaum, dengan bahasa yang semua orang pada mengerti, dan berusaha untuk memahamkan dengan mengulang-ulang kalau mereka tidak paham, sebab dikhawatirkan nanti terjadi kesalahpahaman. Dan permasalahan umat ini adalah bukan karena tidak paham, tapi karena salah paham itu menjadi fitnah. Sehingga satu majelis yang sama pun jika fahamnya berbeda-beda, ini bisa menjadi pertikaian. Oleh Nabi sudah diantisipasi, yang ingin menyampaikan kebenaran hendaknya dengan bahasa yang fasih, yang jelas, yang bisa dipahami oleh mereka, sehingga tidak akan menjadi kesalahpahaman di kalangan mereka. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diseriwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman fasla. Nabi itu kalau ngomong tuh fasla, itu adalah kalimat per kalimat. Fasla ini terpisah-pisah antara kalimat dengan kalimat. Jadi sangat bisa dibedakan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Artinya betul-betul jelas, didengar oleh semua. Yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Semua orang yang mendengarnya akan faham dengan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau berbicara adalah kalimatnya adalah kalimat yang antara kalimat atau lafaz dengan lafaz ini terpisah dan difahami. Ada ya orang kalau ngomong tuh sambung menyambung antara kalimat dengan kalimat. Cuman karena kita sering mendengar maka mudah paham. Apa contohnya? Bahasa Indonesia saja ada orang kalau ngomong dengan berbahasa Indonesia, tapi orang yang baru belajar bahasa Indonesia nggak paham. Karena kalimatnya apa? Kalimatnya adalah ada yang hilang. Gimana contoh? Kalau ngomong bahasa Indonesia misalnya, mau kemana? Mau kemana? Itu kamu mau kemana? Tapi kalau dalam berbahasa, kalau kita interaksi dengan orang kan bisa saja langsung disingkat kemana? Kemana? Jadi banyak kalimat yang dibuang. Tapi kemana di sini bagi orang yang biasa atau mungkin kalimat yang kepotong ya, kemana bagi orang yang paham. Tapi bagi orang yang nggak ngerti kemana itu adalah bukan berarti harus bertanya. Bisa jadi kemana ini adalah bukan sebuah pertanyaan, mungkin sebuah ungkapan dia pergi kemana, atau mungkin kalimat yang sering kita dengar adalah orang yang berbahasa lokal. Bahasa lokal ini ada bahasa yang numpuk-numpuk. Bahasa Jawa misalnya, kalau mungkin bahasa Jawa kita harus ada contoh misalnya, atau bahasa Indonesia enggak apa-apa, enggak apa-apa ya, tidak apa-apa, atau bahasa yang dipotong-potong, bahasa Betawi, bahasa Jakarta dan sebagainya, itu kan sering banyak kalimat-kalimat yang pendek yang tidak, kalau orang tidak biasa maka dia tidak akan paham. Dan dalam berbahasa pun juga begitu. Kalau kita dengar bahasa amiyah, bahasa awam, bahasa orang Hadramut, bahasa orang Mesir, bahasa orang Irak, itu ada bahasa-bahasa yang kalau orang berbahasa Arab fusha itu susah memahaminya. Karena ada kalimat misalnya apa? Vien itu kan misalnya vien. Wen itu kan vien, itu vien misal saja. Ini satu contoh. Vien itu adalah dari kalimat yang panjang, fi aina, di mana? Kalau vien kan mungkin orang yang baru belajar bahasa Arab nggak ada vien di kamus, vien nggak ada artinya, vien nggak ada. Cuman karena kita sering mendengar maka paham. Tapi Nabi tidak pernah berbicara dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Tapi Nabi bahasanya lafuzah yang bisa difahami oleh semua orang. Dan dihimbau kepada semua para ustadz dan para guru, hendaknya kalau menyampaikan sesuatu, pertama pelan-pelan, jangan buru-buru, kemudian yakin bahwasanya
semua yang mendengar adalah bakal faham. Kemudian juga satu hal lagi, jangan sampai kita mengucapkan kalimat menduga orang lain tidak faham, tidak dengar. Termasuk diantaranya para asatid kalau mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran atau hadis, atau ada anak para pemuda, pemula dakwah, kalau mengucapkan kalimat jangan dipotong-potong lalu menduga orang awam tidak faham. Tidak, yakin bahwa mereka juga dengar. Supaya kita berhati-hati dalam bertutur kata, supaya berhati-hati dalam berucap. Misalnya ya belajar, namanya orang salah itu wajar, tapi kalau kita tidak berhati-hati ini nggak benar. Namanya orang bisa membaca Al-Quran karena dia konsen kepada makna lalu baca Al-Quran kurang, tidak disengaja, tidak dosa. Ada, biar ulama besar pun bisa saja terjadi di saat membaca Al-Quran karena tidak konsen kepada harokatnya, ternyata besinya didomah jadi dikasroh. Menurut ilmu bacaan Al-Quran memang salah, tapi itu kan tidak disengaja. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat ya, kita itu asal ngomong sehingga orang nanti yang mendengar ini mengetahui kalau kita ini orang yang sembrono dalam berucap. Ini banyak, mungkin kita sering kita tegur santri misalnya dalam khutbah, sederhana saja, inna ahsanal kalam misalnya, inna ahsana. Cuman karena dia inna ahsanul kalam ya. Mungkin tidak terlalu besar pelanggaran secara syariat pun juga tidak ada. Cuman kadang orang itu dalam berucap itu tidak berusaha untuk sadar apa yang diucapkan. Kalau orang membiasakan dirinya tidak sadar apa yang diucapkan, maka dia akan masuk wilayah yang dilarang Nabi, pasti bakal sering berbicara sesuatu yang orang lain tidak paham. Karena dia sendiri waktu berucap tidak menyadari. Jadi membiasakan untuk sadar apa yang diucapkan, kemudian kita juga faham. Bahkan kalau perlu, ini para ustadz pemula juga ini, kalau perlu dalam berceramah itu kita rekam, kira-kira faham enggak? Ada orang setelah menjelaskan ke orang sendiri nggak paham, aku tadi ngomong apa ya? Ini berbahaya sekali. Jadi direkam, dilihat, faham enggak? Agar kita bisa berbicara dengan bahasa yang difahami oleh orang. Kemudian hadis berikutnya adalah satu hadis, babu isgha'ul jalisi li hadithi jalisihi alladhi laysa biharamin. Bab isgha'ul jalis, mendengarnya orang, li hadithi jalisi, jika ada orang yang berbicara, alladhi laysa biharamin, selagi itu tidak haram. Jadi kita harus punya adab. Di saat kita berinteraksi dengan orang lain, maka Anda harus punya adab dan tata krama. Di saat ada sahabat Anda berbicara, Anda harus berani, harus mau mendengar. Itu adab. Sebab dalam bahasa komunikasi, jika engkau ingin didengar, maka dengarlah. Ada orang senangnya ngomong saja, di saat ada orang lain berbicara, maka dia tidak mau mendengar. Ini musibah. Jadi ada agak seimbangan, ada imbal balik. Kalau engkau ingin didengar, maka mulailah dari pandai mendengar. Maka dihimbau bab isgha'ul jalis. Anda yang duduk bersama orang yang berbicara kepada Anda, maka hendaknya Anda bisa mendengar omongannya. Selagi omongan itu tidak haram, bukan gunjingan, bukan omongan yang melanggar syariat. Tapi kalau gunjingan dan pembicaraan yang melanggar syariat, maka wajib Anda tinggalkan atau Anda tegur. Nggak ada pilihan lagi kecuali dua itu. Wastinsatil alimi al-wa'idhi hadiri majlisihi, dan kewajiban bagi seorang alim atau ustadz atau wa'id, penceramah, pensyarah, pemberi penjelasan, hendaknya dia meminta diam. Jadi ustadznya ini yang punya tugas. Kalau sesama jamaah nyuruh diam tambah rame, diem. Coba semuanya ngomong diam, rame atau tidak? Nah, makanya tugasnya adalah seorang ustadz atau wa'id, pemberi tausiah, adalah istinsat, minta diam. Hadiri majlisihi, kepada semua yang hadir di majlisnya. Maka kami pun mengamalkan saat ini, mohon kepada semuanya agar bisa diam. Agar bisa diam untuk mendengar kajian ini. An Jarir bin Abdullah, diriwayatkan dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', Nabi pernah bersabda di hajjatil wada', istansitin nas, agar orang suruh diam, karena Nabi akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Bahkan dikatakan berbicara di majlis kecuali untuk hajat, itu bisa menghapus pahalanya di majlis tersebut. Di majlis kok hanya ngomong saja, diam ditahan, kasih permen mulutnya, pokoknya tidak ngomong atau tidur saja. Sebab kalau Anda berbicara,
Anda mengganggu orang lain. Maka ada sebagian mengatakan bahwasanya disebutkan yang demikian itu menghapus pahalanya majlis. Sia-sia Anda datang ke tempat yang baik semacam ini, bahkan bisa menjadi sebab dosa. Karena apa? Temannya yang semula mau belajar, tak taunya harus mendengar omongan orang tersebut. Ngobrol di majlis, ya. Jangan ngobrol. Anda boleh berbicara karena sebuah hajat, karena sebuah kepentingan. Mungkin lihat ada kalajengking, Mas Bu, ada kalajengking di bawah tuh. Nah, itu ngasih tahu. Ini boleh saja. Tapi kalau ada orang berbicara, terus ada orang ngobrol terus nggak ada henti-hentinya, ngomong dari awal sampai akhir, penceramahnya jadi double. Melanggar undang-undang hadir di majelis. Yang bicarakan hanya yang di mimbar sini saja, yang lain dengar. Dan ternyata ini sudah diatur oleh Nabi. Karena apa? Bisa jadi itu yang menjadi sebab kesalahpahaman tadi. Orang tidak paham. Kemudian tidak perlu kita menjelaskan. Kalau tidak paham ya sudah. Ada sebagian mensyarahi. Ada orang punya kebiasaan. Maksudnya ini benar. Cuman karena dia adabnya belum belajar. Ustadznya cerita, dianya jelaskan ke kawannya. Wah, rajin. Gitu kata. Tidak habis-habisnya. Kalau ada punya sifat seperti itu, diam, berhenti dulu. Karena sudah dengar ini pendidikan dari istansitin nasan, Nabi yang menyuruh. Suruh diam orang-orang itu. Karena Nabi akan menyampaikan suatu kebenaran, suatu kemuliaan. Dan mengganggu dirinya sendiri, nggak paham. Karena di saat ngomong kan dia konsentrasinya terbagi. Tidak lagi konsentrasi dengan ustadz yang berceramah, tapi dia konsentrasi dengan orang yang akan diajak bicara. Satu. Kedua adalah orang yang diajak bicara pun tidak konsentrasi. Dua yang rusak. Belum lagi jika kedengaran sama yang lainnya. Maka benar jika yang demikian itu menghabiskan pahalanya majelis. Maka sepanjang Anda di majelis, maka hendaknya Anda bisa diam dan mendengar. Kalaupun Anda tidak faham, minimal Anda tidak ganggu orang lain, itu saja. Anda sudah mendapatkan pahala, rahmat yang dijanjikan oleh Allah akan diturunkan kepada Anda, pengampunan yang dijanjikan oleh Allah pun akan diberikan kepada Anda. Tapi dengan catatan diam, tidak mengganggu orang lain. Jelas Ibu ya? Saya ingin lagi, ansitin nas, istansitin nas. Suruh diam orang-orang itu, kata Rasulullah. Maka kami katakan, ibu bapak hendaknya bisa menghormati majelis dengan diam. Ini adalah petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian kemudian Nabi bercerita tentang masalah yang panjang di haji wada itu, tentang haramnya darahnya kaum muslimin. Maka jangan saling bunuh, jangan saling ini. Di antaranya apa? La tarji'u ba'di kuffara, awas. Jangan ada di antara kalian setelahku nanti. Maka haji wada itu haji terakhirnya Nabi SAW. Setelah itu beberapa waktu kemudian Nabi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La tarji'u ba'di, jangan sampai ada di antara kalian yang kembali kufara, menjadi orang-orang kafir. Sebagian mengatakan ini murtad. Jangan sampai. Sebagian memaknai hadis ini bukan murtad, akan tapi apa? Kufara ini punya pekerjaan. Kamu orang beriman. Jangan sampai di antara kalian itu punya pekerjaan seperti pekerjaannya orang kafir. Dalam ini adalah saling bunuh. Dalam ini adalah saling bunuh. Saling bunuh, jangan sampai terjadi saling menjadi sebab pembunuhan. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din, saling membunuh di antara kalian. Ini adalah peringatan dari Nabi SAW. Jangan sampai ada di antara kalian punya pekerjaan seperti pekerjaannya orang kafir, yaitu dengan saling membunuh. Dan ketahuilah ini adalah ancaman dari Nabi SAW. Maka kita harus berpegang. Sebab hadis ini sebelumnya diceritakan tentang bagaimana Nabi mengatakan bahwasanya di bulan haram ini diharamkan atas kalian darah-darah kaum muslimin, harta kaum muslimin. Jangan ngambil hartanya orang lain. Awas jangan sampai kamu bunuh orang lain. Dan jangan sampai omongan menjadi sebab terbunuhnya orang lain. Omongan yang menjadi sebab orang lain boleh dibunuh adalah termasuk fatwa-fatwa yang ngaco, fatwa mengkafirkan yang saat ini banyak muncul. Fulan kafir, kafir, kafir. Ini bahaya sekali. Ini adalah ancaman dari Nabi SAW. Cuman dari bab judul hadisnya adalah himbauan agar kita mengajak orang untuk diam di saat menghadiri majelis ilmu. Kemudian setelah itu, ini satu contoh yang akan disampaikan Nabi adalah hal-hal yang sangat penting adalah menjaga persatuan umat ini. Jadi banyak hal
terjadinya permasalahan adalah karena kesalahfahaman tadi. Jadi jangan sampai ada di antara kita ini di majelis banyak rajin tapi nggak dapat apa-apa. Ada ilmu, ibu, bapak, ilmu namanya ilmu laduni. Ilmu laduni adalah tidak melalui akal kita, tiba-tiba masuk di hati dan kita bisa mengamalkan dan kita bisa sadar dan kita bisa insyaf. Itu ilmu laduni yang Allah berikan. Dan kunci ilmu laduni itu tadi, di majelis kita khusyuk benar. Biarpun akal kita tidak faham, ternyata ibu dibimbing oleh Allah untuk bisa faham dengan hati bapak ibu. Itu ilmu laduni. Ilmu yang langsung dari Allah. Tapi sarana dan sebabnya harus diambil dengan serius. Ibu capek hadir majelis ilmu semacam ini. Urusan kecerdasan nomor nanti. Sebab kecerdasan yang sesungguhnya adalah kecerdasan hati Anda. Kerinduan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan Anda kepada tempat yang mulia. Anda mengagungkan tempat semacam ini, Anda rindu menghadiri tempat semacam ini, Anda khusyuk di tempat semacam ini, Anda memuliakan tempat ini. Itu yang mengundang ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba diberi oleh Allah ilmu yang tidak bisa didapat oleh orang cerdas sekalipun. Yang tidak didapat oleh orang cerdas sekalipun. Sehingga ilmu itu yang menjadikan Anda mudah mengamalkan ilmu. Bahkan mungkin dengarnya setengah-setengah, tapi dibimbing oleh Allah, tiba-tiba Anda bisa mengamalkan di rumah. Dan semakin hari ada perubahan semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Kalau tidak ada perubahan, mungkin niatnya yang salah, mungkin suka ngobrol di majelis, mungkin suka ganggu orang. Sehingga pahalanya juga tidak dapat. Maka dari itu ayo kita sempurnakan kehadiran kita di majelis ini dengan cara khusyuk, jangan mengganggu orang lain, berusaha untuk mendengar, kemudian yang tulus niatnya, maka dengan demikian insya Allah Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa difahami oleh akal kita, akan tapi langsung dirasakan oleh hati, tambahnya keimanan, rasa takut kepada Allah, rindu kepada kemuliaan, dan kita mudah mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, syukran keturunan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, pertama-tama kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya cintai, yang saya hormati. Saya punya teman. Dia semula sholatnya di Tajuk aja. Rumahnya tidak jauh dari Tajuk, sekitar 50 meter lah dari Tajuk. Nah, kebiasaan orang-orang jamaah itu biasanya ngobrol, habis sholat itu ngobrol. Cuman teman-teman saya cerdas, Buya, cerdas. Nah, dia tuh pengen pahala yang lebih baik lagi. Dia dari maghrib sampai isya tuh zikiran terus. Cuman kata jamaah itu, ya harusnya ke saya ngobrol gitu, ngobrol yang nggak karuan lah di musola itu. Nah, karena nggak mau, dia tuh akhirnya pindah ke masjid, sholatnya yang agak jauh. Nah, terus di musola pula dia tuh nggak pernah melupakan, terkadang di musola, terkadang di masjid. Cuman waktu itu teman saya mau adzan. Cuman waktu mau adzan dulu katanya mic-nya diambil sama jamaah musola itu. Nah, agak tersinggung lah teman saya itu, ya. Mungkin kan gara-gara sholatnya di masjid atau gimana ya. Nah, terus kemarin malam dia ngomong ke saya. Nah, mengadu ke saya itu. Dia tuh mengucapkan, dia mau ke musola waktu isya. Lah di depan musola itu ada orang berhubungan sama musola. Lah dia mengucapkan salam 2 kali nggak dijawab, Buya ya. Nah, terus teman saya tuh pulang lagi, nggak jadi ke musola itu salatnya. Nah, harusnya bagaimana tuh solusinya, Buya? Apakah sholat di musola terus atau di masjid? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu untuk bertanya. Ya. Kerudung merah ya.
ganti mic-nya. Sebelum diberikan dites dulu. Coba ada yang membantu? Sebelum diberikan dipastikan kalau mic itu bisa sambung. Mungkin Buya bisa sambil dijawab terlebih dahulu pertanyaan pertama. Baik, bismillah. Coba langsung dicoba, dites. Mungkin salah, Kak. Jadi jangan diganggu lagi, dipastikan kalau mic sudah oke, baru diberikan kepada jamaah. Harus begitu disiplin tim. Nah, berarti tidak bisa. Kalau diberikan biarpun menjerit tetap tidak kedengaran. Mohon maaf yang salah timnya. Jadi berurusan termasuk ini juga cara yang diajarkan Nabi juga. Kalau kita berbicara dengan orang itu berhati-hati ya, disesuaikan dengan kemampuan cara berpikir mereka. Dan dakwah mengajak kepada kebaikan itu yang harus kita hindari adalah menyinggung perasaan mereka. Sahabat Anda sangat baik, tidak senang jika ada di mushola orang ngobrol terus. Kemudian berusaha untuk merubah itu semuanya dengan diadakan zikir, dan itu pun tidak berjalan sepertinya. Sehingga mungkin akhirnya pergi sholat di masjid. Setelah sholat di masjid, sesaat juga sholat di mushola. Rupanya jamaah sudah tersinggung perasaannya, sehingga muadzan saja direbut mic-nya. Memang berurusan dengan orang banyak ini harus berhati-hati. Ada orang yang memang maksudnya baik, cuman karena tidak berhati-hati kadang menjadi orang tersinggung. Mungkin waktu kita pergi ke masjid perlu lihat, waktu pergi ke masjid bagaimana. Mungkin kalau pergi ke masjid ya minta izin deh, saya sesaat mau pergi ke masjid saja. Jangan pergi ke masjid seolah kita ingkar dengan keberadaan mereka. Mereka dianggap sok bener, kirikan balik, ngapain kesini lagi, seolah ngomong begitu. Jadi mungkin kita pakai bahasa, Mas saya sesaat mau ke masjid ya, biar banyak kawan nanti, kita biar komunikasi dengan orang yang ada di sana, biar kita silaturahim ke masjid. Mungkin kalau bicara baik-baik mereka juga mudah untuk nerima dan tidak gampang tersinggung. Akan tetapi kadang gaya kita ini maksudnya mengajak kepada kebaikan, akan tetapi modelnya itu bikin orang pegel. Di sini banyak ngomong semuanya. Aduh, saya tidak mau sholat sini, mau ke masjid. Orang kan tersinggung misalnya, mohon maaf, barangkali. Lalu pergi ke masjid karena dia membawa kalimat yang tidak nyaman, merendahkan mereka. Oh, orang ngobrol terus, enggak, saya mau di sini. Akhirnya kita pergi ke masjid, jadi bahan gunjingan sih. Tuh sok. Ngomong aja kok enggak boleh. Karena mereka belum mengerti kalau ngomong di majelis ilmu atau di masjid itu yaqulus hasanat kama ta'kulun naral hatab, maka omongan obrolan itu akan menghabiskan pahala seperti api makan kayu bakar. Dia belum mengerti itu. Kalau belum mengerti mungkin difahamkan dengan halus, bukan berarti serta-merta kita tinggalkan. Termasuk pendidikan dari Nabi itu begini, jika ada orang yang kita ajak kok ternyata mereka protes kepada kita, jangan disalahkan mereka, hendaknya koreksi. Pertama adalah diri kita, mungkin salah waktu kita melangkah dulu. Dan kalau kita memulai dari diri kita yang koreksi, maka langkah pertama adalah apa? Meminta maaf kepada mereka. Biarpun yang salah mereka, orang awam dia, bahkan mungkin di masjid, di musola, di tajuk main kartu. Wah, ini kan berbahaya sekali. Orang awam nggak bisa serta-merta kita, apalagi merasa mereka yang membangun. Tapi kan saya sholat, habis sholat sisa waktunya untuk main kartu. Kan tidak ada judinya, bisa ngomong begitu nanti dia. Nah, maka yang harus dilakukan adalah bagi seorang yang ingin mengajak kepada kebaikan, kalau memang ini kita harus koreksi, kepergian kita itu membuat hati mereka tidak nyaman, maka jika ingin kembali, kita harus mengembalikan suasana ini, mencairkan suasana dengan cara minta maaf dan sebagainya, berlemah lembut ya, tidak harus menjadi tukang adzannya, tidak harus menjadi imamnya, cukup saja sholat bersama mereka, kemudian kita nebar senyum kepada mereka sehingga cair. Baru nanti kita mulai kembali untuk mengajak mereka agar jangan ngobrol, maka tidak serta-merta, susah. Mereka memang tempat bertemunya adalah ya di masjid, musola. Ini di mana-mana seperti itu.
Jadi bersolat langsung ngadepnya ke arah matahari, bukan ke arah kiblat kan, ngobrol itu. Bahkan ada tambahannya agar musolanya terbang, pakai rokok, kan ada. Jadi kalau kita mengingatkan ya pelan-pelan. Tidak bisa langsung wah, apalagi beliau-beliau adalah mungkin juga termasuk bukan sesepuh, orang sepuh di situ. Orang sepuh di situ yang membangun musolanya, renovasi segala macam. Jadi ternyata pendidikan yang dari Nabi adalah cara kita membawa mereka ini. Jangan sampai ada mereka tersinggung. Yang pertama ini, jangan mereka tersinggung. Kemudian ya, kalau ternyata mereka susah, maka hendaknya koreksi diri di kita sendiri. Dan kalau ternyata kita sudah terlanjur membuat kesalahan, biarpun tidak kita sengaja, maksud kita baik, tapi kok jelas-jelas membuat mereka tersinggung, adzan saja sampai diambil mic-nya, ini kan tersinggungnya berat. Adzan kan satu amal baik, lah kok ditarik, kenapa? Kadang bukan urusan akidah, urusan tidak senang saja sudah. Sok bener tuh orang. Hah? Kalau seperti itu, Anda jangan paksain untuk mengingatkan mereka terlebih dahulu. Tunda dulu. Sampai kapan? Sampai cair suasana. Dan di saat suasana cair pun, bukan berarti kita harus mengingatkan. Dan ingat, kalau kita ingin mengajak kepada kebaikan, dua hal yang harus Anda fahami. Yang pertama adalah, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Anda tidak harus di saat melihat sesuatu yang tidak baik, langsung Anda tegur hari itu. Mungkin suasana yang berbeda. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Mungkin Anda suatu ketika mengundang Ustadz untuk ngisi pengajian, Anda berbisik kepada Ustadz, Ustadz di musola ini punya kebiasaan jelek. Apa itu? Kalau habis sholat itu ngobrol di situ. Wah, kesana kemari. Tolong nanti Ustadz Jadi Ustadz menceramah dengan indah dan sebagainya, kemudian bicara tentang keutamaan majelis dan sampai masuk babnya. Jadi jangan sok menjadi selalu jadi pahlawan. Itu kesalahan kita. Harus aku yang selesaikan. Oh enggak. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda sendiri. Mungkin melalui orang lain. Pahalanya juga nyampe kepada Anda. Yang jadi masalah adalah kita ingin menjadi segala-galanya. Yang ingatkan aku, ini aku. Yang suka aku adalah iblis. Ana khairun minhu. Jadi kadang-kadang kebenaran harus disampaikan oleh orang lain. Pertama, milih waktu. Kalau Anda harus menyampaikan, Anda harus pilih waktu. Jangan pas mereka nongkrong lalu Anda ingatkan, oh lagi enak-enak, sok bener kamu tuh kan gitu. Akan tapi mungkin suatu ketika lagi berkumpul di rumah Anda atau rumah orang lain, Anda punya kesempatan ngomong, sampaikan. Lagi makan enak, lagi ketawa-tawaan. Lah kalau di sini ini berhak boleh ngomong, tapi kalau di masjid jangan deh, di mushola kan tempat kita ibadah. Mungkin dengan bahasa yang halus. Cuman kadang kita ini ngomong pun tidak pernah mengambil waktu yang tepat, sehingga di saat otak pikiran mereka belum bisa nerima, hati mereka bisa nerima, maka malah menjadi musuh. Kemudian yang kedua adalah kita jangan sok selalu ingin menyampaikan dengan lidah kita sendiri. Mungkin dengan surat atau mungkin dengan tadi pesan melalui orang lain. Banyak di antara para asatid kalau kita masuk satu kampung berpesan, Buya di sini punya kebiasaan begini. Oh ya, nanti saya atur. Dan tidak usah ngomong, kata Ustadz ini kamu suka begini ya? Enggak, saya baca fitnah dadeng. Jadi sangat halus cara menyentuh, cara menyampaikan pesan tersebut. Ini. Jadi nasihatnya adalah untuk sahabat tadi, kalau memang mereka tersinggung, maka langkah pertama tidak harus datang kepada mereka dan meminta maaf. Ngalah untuk menang nanti. Setelah minta maaf, cairkan suasana. Jangan sok amar ma'ruf nahi mungkar dulu kecuali belum cair suasana. Sebab orang awam ini, ketahuilah bahwasanya karena awam wawasannya adalah kurang, maka adanya marah dan sebagainya. Bisa saja kebencian menjadi sebab mereka jauh dari kebenaran. Mungkin malah meninggalkan mushola sama sekali. Jadi cairkan suasana dulu, minta maaf, kemudian setelah itu baru mencari waktu dua ini. Apakah harus sampaikan sendiri oleh lidahnya? Kalau iya, harus mencari waktu yang tepat. Atau mungkin ya melalui ustadz-ustadz lain yang bakal datang berceramah dan sebagainya. Atau mungkin kita ajak ziarah, tapi sudah komunikasi dengan ustadz yang akan kita ziarahi. Yuk kita ziarah kiai, yuk minta doa yuk. Terus setelah ziarahi, kiainya sudah di calling, kiai ini saya punya kawan dia jamaah ini adalah sering ngobrol di musola. Orang ini lagi rokok lagi, ini lagi macam-macam, main kartu lagi. Oh baiklah, akhirnya saya datang ke kiai, kiainya pasti bijak. Waalaikumsalam, Masya Allah, ini orang sudah datang kepada ulama, ini pasti orang-orang baik, orang soleh. Sholatnya di mana? Oh di musola. Alhamdulillah, bagus, kamu sholat di musola. Terus, dan jaga musola ini ya. Karena kamu sudah ahli musola, kamulah yang menjaga musola. Siapa lagi yang menjaga musola kalau bukan kamu? Maka jangan sampai ada orang lain ngobrol di situ, jangan ada orang lain main kartu di situ, padahal dia sendiri. Tapi tidak marah dia. Dia kan suruh jaga kan. Wah, mikir. Nah, kan dia mikir sampai pulang ke rumah bisa tobat, sadar. Ustadznya bijak, ngerti. Jadi omongannya tidak menyinggung perasaan. Itu seperti itu. Silakan.
ibu-ibunya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Buya Yahya yang kami hormati, apa yang tadi Al-Mukarram sampaikan bahwa kalau mau surat rahim di rumah orang maka uluk salam 1 kali, nggak dijawab 2 kali, kalau enggak sampai 3 kali, kalau sudah itu boleh pulang. Nah, kalau ada orang penceramah Assalamualaikum gitu, kemudian ya mungkin jamaahnya jawabnya enggak keras gitu, terus salam lagi katanya innallaha yuhibbul fitra, kemudian salam lagi. Nah, itu untuk jamaah apakah setiap salamnya orang yang ceramah itu selalu dijawab atau sekali? Itu saja yang mohon, jazakumullah khairan saja wa jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan salam bagi seorang ustadz tetap dihimbau dan dianjurkan mengulang salam jika ada dugaan bahwasanya ada jamaah yang waktu itu lagi masih ngobrol, belum siap untuk menjawab salam, atau jamaah ada yang enggak dengar, maka dia perlu memperkeras salamnya. Tapi kalau sudah dengar semuanya mulai dari tadi nunggu, ya cukup sekali. Cukup sekali. Nah, ini. Dan dalam hal urusan salam ini yang harus diyakini Anda, kalau ada orang bersalam itu artinya dia mendoakan Anda semuanya. Jangan sampai ada di antara kita ini dengan ucapan salam seseorang cuek, seolah-olah kita menolak doa. Salam itu indah sekali, bahkan termasuk wasiat Nabi adalah afsus salam, tebarkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun tidak engkau kenal. Dan tolong pulang dari tempat ini membiasakan kita untuk menyebar salam. Assalamualaikum kepada siapapun. Assalamualaikum di temu jalan, assalamualaikum. Tapi kalau naik motor ngebut jawab assalamualaikum. Nah ini bukan itu, maksudnya yang sekiranya orang bakal berhadapan assalamualaikum. Nanti Anda tidak sampai rumah, assalamualaikum begitu. Nah, yang bantu. Artinya jika Anda berpapasan dengan seseorang yang mungkin Anda mengucapkan salam lalu dia menjawab, Anda ucapkan itu semuanya. Anda ucapkan salam. Dan juga salam itu indah. Biarpun orang katanya bandel kayak apapun, asalkan memang tidak ada kebencian sebelumnya. Anda orang baru masuk satu kampung, situ preman kayak apapun, kalau Anda mulai dengan salam, lihat sambutannya adalah kesejukan. Itu adalah termasuk berkah daripada salam yang kita ucapkan. Jadi Anda kalau memulai sesuatu dengan salam, assalamualaikum, yang mau marah jadi nggak marah, assalamualaikum, karena didoakan. Di sisi lain jangan sampai Anda cuek dengan ucapan salam tersebut. Ucapan salam, maka menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam adalah sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib, mengucapkan salam adalah sunnah. Maka jangan sampai ada di antara kita cuek dengan salam seseorang. Yang dikhawatirkan adalah kita seolah-olah menolak doa tersebut. Adapun salam yang kedua, yang ketiga tentunya ya, karena tujuan salam itu bagi orang yang belum menjawab salam, maka jika Anda menjawabnya adalah termasuk keutamaan dan termasuk mendapatkan kesunnahannya, karena kewajiban sudah Anda laksanakan, maka Anda menjawab yang kedua, yang ketiga, Anda mengembalikan salam kepada orang tersebut. Ya kan, tentang sudah menjawab salam sudah ada, karena kan saya kan sudah menjawab. Anda menjawab kedua kali dapat kemuliaan, karena itu juga makna mendoakan. Tapi intinya bahwasanya setiap ada salam hendaknya Anda menjawab. Anda menjawab, dan hukum menjawab salam adalah wajib. Wajib menjawab salam. Cuma nanti disebutkan para ulama bahwasanya jika dalam komunitas banyak sini adalah sebagian saja sudah mewakili yang lainnya. Cuman perbedaannya yang enggak menjawab itu enggak mendapatkan, karena dia tidak mendoakan. Maka Anda menjawab salam mendoakan. Kalau ada orang bersalam kepada Anda, hendaknya Anda balas salam dengan lebih banyak lagi. Assalamualaikum, Anda menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau perlu. Lebih bagus Anda kembalikan. Karena apa? Seperti Anda mengembalikan, itulah Allah akan beri kepada Anda. Jadi seperti itu ya, jangan cuek dengan salam. Coba tebarkan salam dimanapun Anda berada. Biasakan dengan bersalam, Bu, bisa kan? Assalamualaikum, dan jawab waalaikumsalam. Kemudian di saat Anda salam tadi, pertanyaan sebelumnya, sudah salam nggak dijawab, jangan khawatir. Kalau teman Anda tidak menjawab salam Anda, malaikat jawab, kan lebih dahsyat lagi.
Jangan langsung, salami aja nggak jawab, sombong bener. Nggak usah pusing. Oh, kamu tidak menjawab salam saya, malaikat yang menjawab salam saya. Tenang saja. Jadi nggak usah ada dendam marah. Gara-gara disalami saja, wah sok bener, mentang-mentang orang kaya, sombong, disalami nggak. Jangan khawatir, malaikat menjawab salam Anda kok. Jadi kita salam pun dengan legowo, dengan senang, karena kita mendoakan, dan ini perintah Nabi untuk melembutkan hati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, diam saja. Oh, dijawab sama malaikat kok, tenang saja, ngapain susah? Bisa ya insya Allah pulang kita dengan membiasakan salam. Salam. Adapun salam laki dengan perempuan juga dihimbau, tapi ingat syaratnya tidak ada fitnah di dalamnya. Karena Nabi juga bersalam kepada wanita, wanita bersalam kepada kaum laki-laki, dan itu bukan sesuatu yang terlarang, asalkan salam yang benar. Dan mohon jangan salam dibikin main-main, karena itu doa, yang main-main doa khawatir ada bencana untuknya. Mohon maaf, laki-laki salam dengan perempuan, anak gadis, laki-lakinya pemuda. Waalaikum. Hati-hati kau. Main-main doa ya. Ini doa yang diajarkan Nabi, kau buat main-main. Salam yang benar, assalamualaikum ya ukhti. Gimana kabar? Assalamualaikum. Yang benar, Anda mendoakan. Jangan menjadikan salam untuk upaya agar Anda bisa berkomunikasi dengan dia, niat yang haram, ketahuilah. Khawatir akan dikirim musibah kepada orang yang main-main doa tersebut. Ya, jangan main-main. Ada kan? Nah, ini salamnya salam guyonan. Salamnya adalah salam main-main, apalagi salamnya adalah untuk mengundang, karena kalau sudah diucapkan salam pasti noleh. Kalau hei neng, mungkin nggak jawab. Waalaikum, karena dia ngerti maka dia menjawab. Kalau perempuan menduga bahasanya khawatir suaranya mengganggu dia, mungkin suaranya terlalu merdu, waalaikumsalam, begitu saja, pelan-pelan saja. Nah, kalau sedikit dibesarkan, waalaikumsalam. Perempuan jadi jangan ganjen-ganjen, jangan angkat suara dengan bahasa yang bikin orang pusing. Fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun. Suara wanita adalah menurut mazhab kita Imam Syafi'i bukan aurat, asalkan suara normal, bukan suara kemenyek, bukan suara ganjen. Itu kalau suara wajar wanita adalah boleh-boleh saja. Kalau memang ada yang oleh Allah diberi memang gaya ganjen, ngomongnya kan ada orang seperti itu. Maka dia pun harus mulai berlatih di saat komunikasi dengan kaum pria, dikurangi ganjennya. Tapi memang kadang begitu modelnya, kalau ngomong melenggot-melenggot ada memang. Itu buat suamimu hebat itu. Cuma kadang-kadang ngelenggot-lenggot di luar dengan suaminya keluar taring, ini kan musibah. Jadi kalau ada wanita, hendaknya kalau berbicara dengan kaum pria yang bukan mahramnya dan dia bukan suaminya, hendaknya jangan dengan sengaja melembut-lembutkan. Termasuk menjawab salam pun ya bisa waalaikumsalam, bahasa normal. Tidak usah dilembut-lembutkan, fayatma alladzi fi qalbihi maradun. Kalau orang hatinya busuk, akhirnya menjadi tertarik. Wah, suaranya merdu banget. Siapa dia? Akhirnya menjadi sebab musibah yang diharamkan akan dilanggar. Nah, ketahuilah ini juga pendidikan indah dari Nabi SAW. Akan tapi bersalam adalah wajar, tapi mohon anak-anak muda jangan Anda main-main salam, karena salam itu doa yang diajarkan Nabi, dan doanya Nabi. Kalau Anda main-main, Anda berarti main-main dengan doanya Nabi. Dikhawatirkan musibah akan dikirim oleh Allah kepada Anda. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang yang bisa mengangkat syiar, menjaga kemuliaan, dan juga jangan sampai kita merendahkan pendidikan dan ajaran-ajaran Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf Bu ya, ini ada yang bertanya lewat sosial media yang datang dari saudara Ali Sulistiawati dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf Bu ya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya mahasiswa yang studi dengan sumber dana beasiswa dari negara yang sebelumnya sudah sangat jelas diketahui bahwa dana tersebut merupakan bunga deposito dari dana abadi pendidikan. Para mahasiswa mendapatkan beasiswa tersebut melalui sistem seleksi yang diawali dengan mengajukan permohonan atau permintaan kepada negara. Baik. Bukan melalui hibah. Demikian Buya atas penjelasannya, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dana dari pemerintah, termasuk gaji para pegawai negeri, bukan gaji yang haram. Sebab sumber dana negara adalah tidak semua dari barang yang haram. Ada mulai pabrik minyak, pemboran minyak, tambang-tambang ini ada. Jadi gaji pemerintah adalah benar dan halal. Kalau ada sebuah pondok tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, bukan karena haraman dana pemerintah, bukan. Karena pondok tersebut ada prinsip gitu saja. Nah, akan tapi jika
Ada anak, kalau ada orang mendapatkan beasiswa, seorang anak mendapatkan beasiswa dari negara, ambil, tidak ada masalah untuk pendidikannya. Yang jadi masalah adalah sudah ditentukan. Ini adalah dari deposito bunga bank. Dipakai beasiswa, maka Anda sebagai orang yang ngerti, maka wajib Anda menolak karena ilmu harus berkah. Nggak perlu beasiswa dari yang seperti itu. Kalaupun menjadi berhasil, nanti tidak akan berkah. Kenapa? Dengan sesuatu yang haram. Dari bunga. Namanya indah bunga. Kok tidak dikasih nama duri biar orang pada takut? Serem banget. Duri kan sesuatu bunga. Luar biasa. Bunga. Maka kalau memang betul, kalau betul ini adalah bunga dari sebuah bank, maka tidak perlu mengambilnya. Bukan tidak perlu, wajib menolaknya. Karena Anda mencari Allah. Semuanya ini biarpun fakultasnya ekonomi, harus yang Anda cari adalah ridho Allah. Fakultas apapun harus mencari ridho Allah. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang selamat dengan keahlian Anda. Dalam pembahasan lain kami sampaikan dakwah tugas semuanya. Mungkin Anda ngambil teknik mesin, elektro dan sebagainya. Boleh ambil itu semuanya, tapi ingat cita-cita Anda adalah untuk berjuang di dalam Islam, untuk berjuang bersama kaum muslimin. Jadi kalau dananya dari sesuatu yang seperti itu, maka Anda wajib menolaknya, tidak perlu Anda mengambilnya. Biaya yang dikeluarkan oleh orang tua Anda akan menjadi pahala yang besar buat orang tua Anda. Mending bayar sendiri dari harta yang bersih daripada harus kita sekolah dibiayai dengan dana yang semacam itu. Kemudian mungkin ada yang sudah terlanjur, Buya saya itu lulusan dari dana semacam itu. Mungkin ada. Aduh Buya gimana nih, saya dengar ceramah Buya sekarang, coba saya dengar 5 tahun yang lalu sebelum saya kuliah, kan mungkin saya bisa menolak. Ini sudah saya nikmati sekolah 5 tahun dan saya selesai. Bagaimana? Allah Maha Kuasa untuk mengampuni Anda. Tinggal Anda menyesal, Anda berjanji. Cara tobat Anda adalah apa? Mulai dari hari ini, detik ini, Anda tidak akan berurusan dengan si bunga tadi. Sudah selesai. Pokoknya Anda berjanji, aku tidak boleh berurusan dengan bunga, itu tobat Anda. Yang lalu biar berlalu, Allah Maha Tahu. Jangan ngintip-ngintip bunga ya. Nggak boleh lagi, karena Anda memang sudah bertobat. Maka yang lalu sudah diampuni oleh Allah, yang sudah terlanjur. Ya. Saya semester 4 ini bilang saya akan cukupi dengan biaya sendiri. Kalau perlu Anda berhenti bekerja untuk cari duit, berbekal untuk sekolah lagi, ketahuilah ilmu Anda ilmu yang bermanfaat yang akan menjadikan Nabi tersenyum nanti. Daripada kita mendapatkan ilmu, biarpun katanya ilmunya ilmu syariat, ini bisa menjadi ulama su nanti. Wah, saya mendapatkan kuliah di fakultas syariah mana dapat biaya dari bunga tadi. Wah, ini ajib ini. Aneh. Mau menuju Allah, tapi dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, nggak akan sampai kepada Allah, nggak akan sampai. Apalagi urusan agama itu hendaknya selektif kita, urusan yang dimakan anak kita. Maka di sini pun para santri kami himbau, para orang tua santri yang ada di sini saat ini atau yang mendengar suara ini, jika ternyata rizki Anda haram, jangan ngirim santri, jangan ngirim anak Anda. Jangan Anda merepoti kami untuk mendidik anak-anak. Karena harta haram akan menjadi hijab anak-anak daripada ilmu yang manfaat. Jadi kalau memang usaha-usaha para wali santri itu kok haram, jangan ngirimi anak-anaknya. Jangan khawatir anakmu bakal makan di sini. Makannya 3 kali nggak kurang. Tapi barang haram jangan Anda kirim kepada anak-anak Anda. Harus bersih, harus dana halal. Uang sakunya gimana? Nggak usah pakai uang saku. Kuenya setiap hari juga dapat kok, nggak usah khawatir. Tapi kalau Anda rezeki yang halal, oke. Termasuk bangun pondok pesantren dan sebagainya, hendaknya di harta yang bersih, bukan dari harta yang haram. Ya, ini kami suarakan kepada para wali santri. Kalau hartamu haram, jangan ngirim anak-anakmu. Karena apa? Kita ingin mengirim nur ke hati mereka. Kalau makan haram, ada hijab, nur nggak nyampe ke hati mereka. Jadi, nggak usah ngirim. Ada suatu ketika ada orang tua yang nangis karena nggak bisa ngirimi anaknya. Kenapa? Karena dia bekerja di tempatnya riba. Lalu bagaimana? Jangan ngirim. Terus gimana? Ya, anak saya, anak Anda makan. Akhirnya tak taunya diam-diam dia berusaha, lalu tak taunya, Buya saya boleh ngirim anak saya. Kenapa? Dulu Buya melarang. Saya lupa melarang kenapa?
Karena pekerjaan saya adalah di tempat seperti itu, gajinya gaji yang nggak benar. Terus sekarang mau ngirim apa sudah berubah? Sudah saya tinggalkan. Oh ya, oh boleh, silakan ngirimi. Karena halal itu penting. Kenapa kerusakan itu dari makanan yang haram, ma'asad jawarihu sya'amaba. Kalau sudah makanannya haram, anggota tubuhnya akan bermaksiat mau atau tidak mau. Kemudian selanjutnya, bagi siapapun yang saat ini masih berurusan dengan dunia riba, ingat, Anda punya Tuhan Allah yang Maha Kuasa untuk memindahkan Anda dari riba menjadi yang halal. Yang penting jangan sombong. Cukup Anda mengadu setiap malam, lalu Anda berusaha. Mungkin Anda seorang direktur dalam lembaga riba tersebut, yang gajinya sudah puluhan juta. Ketahuilah Allah pun juga bisa memberi Anda di tempat lain dengan gaji yang serupa, bahkan mungkin lebih besar dari itu. Intinya, jangan kita itu mencari alasan, pembenar kepada kesalahan kita. Kalau Anda biasa di haram, tinggal nyesal, ya Allah, pindahkan saya di tempat yang haram ini. Pindahkan kami di tempat yang haram ini riba, urusan haram, ya Allah. Akan dimakan anak istriku, aku tidak ingin anak istriku masuk neraka. Nangis, Anda menyesal. Kemudian Anda berusaha, Allah bakal menolong Anda. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha mengikuti jalanku, mencari jalanku, niscaya akan aku beri petunjuk ke jalanku. Kalau Anda berusaha, biarpun Anda di kubang riba, semuanya riba. Saya punya 16 perusahaan riba semuanya, Bu ya. Allah bisa mengganti 25 perusahaan tanpa riba. Bukankah Allah yang Maha Kaya? Yang jadi masalah adalah lemahnya iman ini. Yang terakhir urusan ini, bagi siapapun yang masih melihat saudaranya masih berurusan dengan riba, tapi kok mereka sudah hadir majelis senang pengajian, ketahuilah mereka bukan untuk dihinakan. Kalau Anda cinta kepada mereka, cukuplah Anda memulai dengan mendoakan mereka. Semoga saudaraku yang sudah hadir pengajian itu segera terentaskan dari riba, ya Allah. Enggak usah diajak, ngaji apaan kamu ini? Sudah ngaji, masih urusan riba. Merendahkan adalah bukan kerjaan kaum muslimin mukminin. Lihat orang itu mau berhijrah itu bertahap. Kemudian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mungkin orang yang Anda lihat saat ini hadir di majelis taklim, tapi urusannya masih dengan riba, Anda tidak tahu. Mungkin setiap malam beliau menangis karena ingin hijrah, cuman belum mampu karena belum ketemu jalan atau bagaimana. Yang jelas, kita jangan merendahkan orang lain. Urusan dirimu sendiri yang harus Anda urusi. Kalau Anda melihat saudara Anda yang sangat Anda cintai, kok masih berurusan dengan riba misalnya, mulailah dengan panjatan doa. Itu adalah tanda cinta Anda. Ya Allah, saudaraku itu sangat baik, ya Allah. Sering hadir majlis, sering beribadah, sering berzikir, sering berkumpul dengan kami dalam kebaikan, tapi dia masih berurusan dengan riba. Kami mohon, ya Allah, entaskan dari riba itu. Anda mendoakan saja terlebih dahulu. Bukan Anda merendahkan, bukan Anda mencaci. Maka jangan Anda caci siapapun yang ada di kiri kanan Anda yang masih berurusan dengan riba, tapi mereka masih sudah menghadiri majlis yang mulia. Barangkali itu adalah langkah pertama. Tahapan mereka untuk hijrah. Menghadiri majelis sambil menunggu waktu sampai tiba-tiba hijrah kepada kemuliaan, ya. Jangan biasa merendahkan orang lain, jangan sampai menghinakan orang lain, sebab menghinakan itu adalah penyakit hati, dan penyakit hati adalah lebih berat daripada penyakit lahir tadi yang namanya makan riba dan yang lain sebagainya. Sama orang yang sombong dengan riba, itu juga penyakit hati, penyakit di dalam. Penyakit yang paling berat kan penyakit di dalam hati kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba, dan semoga Allah mudahkan kita membiayai anak-anak kita sekolah yang benar, yang diridhoi oleh Allah dengan rizki yang halal dan berkah. Semoga anak-anak kita dimuliakan oleh Allah, dan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang meninggal dunia, Haji Muhsin, wali santri. Semoga Allah mengampuni beliau, yang ditinggal diberi ketabahan, kesabaran, husnul khotimah beliau. Al-Fatihah. Pengumuman majelis Ahad siang ini, majelis muslimat di LBD Al-Bahjah jam 1 siang, ibu-ibu yang merasa ibu-ibu. Kalau ibu tidak merasa ibu-ibu, tidak usah hadir. Kalau sudah Sabtu yang akan datang di ruang Madya Komplek Islamic Center, Sabtu yang akan datang. Kemudian juga kami tetap himbau kepada semuanya untuk bisa bergabung dengan Al-Bahjah secara aktif, tidak hanya sekedar menjadi peserta, tapi hendaknya menjadi penyelenggara program dakwah yang besar ini. Anda kan jadi peserta, hadir di majelis, Anda tingkatkan menjadi penyelenggara untuk bisa bergabung di dalam infak.
Infak yang kami maksud adalah bukan uangnya, tapi bagaimana Anda merasa ada ikatan khusus dengan majelis ini. Jadi Anda mendaftar yang sudah disiapkan sana, Anda mendaftar untuk infak rutin setiap bulan. Berapa sih? Nggak penting masalah angka. 1.000 rupiah nggak apa-apa per bulan. 1.000 per bulan berat. Sengaja saya ambil angka yang paling nggak berat. Jatuh pun nggak dicari kan, 1.000 rupiah. Saya ambil angka yang paling ringan. Tujuannya adalah bukan angka itu, akan tapi tujuan kami adalah kami ingin semua yang hadir di majelis ini punya ikatan batin. Punya hanya karena bisa jadi Anda pergi suatu ketika, tapi Anda merasa punya tanggung jawab 1.000-an per bulan. Anda terasa ikatan batin. Kemudian anak Anda bawa satu anak 1.000, satu anak intinya pada terikat, maka itu adalah yang menyelamatkan kita masuk dalam lingkaran kemuliaan. Kalau hanya sekedar sebagai peserta, datang pergi, lepas. Tapi ingat, diingatkan. Dan ada tim yang datang. Biarpun Anda di ujung gunung sana akan ditangani ada orang naik sepeda motor, itu adalah utusan dari Al-Bahjah yang resmi ya. Jangan ada orang atas nama Al-Bahjah. Al-Bahjah tidak keliling minta bantuan dan sumbangan, tapi orang yang sudah mencatat ikrar akan didatangi. Ikrar akan didatangi, biarpun 1.000 rupiah, nggak ada masalah. Kan silaturahim jambat. Nanti pasti Anda tidak akan tadi ngasih air kan dapat pahala kan. Anak saya juga nggak haus, jadi silaturahmi nanti bisa cerita macam-macam. Tak tahu apa, oh ini sapi saya boleh dibawa, kan macam-macam berkembang. Atau anak-anak lihat, oh ini ada kayu nggak dipakai buat kayu bakar, macam-macam. Jadi kebaikan akan berkembang menjadi kebaikan. Intinya adalah Anda hendaknya bergabung. Cuman kelihatannya ada yang nggak bisa nulis Bu ya, karena namanya banyak yang belum ada. Kalau nggak bisa nulis, buta huruf, nanti didikte nanti. Ibu dikte ditulis sama yang lainnya. Ibu namanya begini, saya daftar, mohon setiap tanggal 10 dijemput di rumah saya 1.000 rupiah. Nggak apa-apa. Intinya bukan duitnya Ibu. Alhamdulillah pondok ini kan sudah jalan juga Bu. Tanpa 1.000 rupiah juga berjalan. Alhamdulillah hamba Allah yang membiayai pondok ini. Orang-orang pilihan Allah. Anda kan, di antaranya ada yang hadir di sini, yang kami tidak tahu siapa dia. Hanya berjalan. Cuman kami itu punya semangat untuk menarik orang agar punya ikatan khusus dengan majelis ini. Termasuk beberapa waktu yang lalu masalah barang rongsok, panci bolong, tas rusak, kirim sudah. Yang penting hati Anda sambung. Itu kalau dijual 1.000 rupiah jadi bata merah. Satu bata di pondok itu kalau batanya masuk surga, kan masuk surga, Anda akan kegeret ke surga. Ya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang mendaftar, cuman dengan jumlah yang banyak semacam ini tidak sebanding. Mungkin ya itu tadi, ada yang buta huruf, cuman anak-anak kita tidak ngerti. Jangan suruh nulis sendiri ya, sebab banyak ibu yang buta huruf loh ya. Jangan suruh nulis sendiri, ibu namanya siapa gitu. Itu tanggal berapa, ibu daftar, nanti akan didatangi. Kalau ibu membayar langsung, ini lain kotak amal ini Bu. Kotak amal ini babnya lain. Kotak amal Anda sendiri. Ini yang sembunyi, Anda sembunyikan, tidak ada yang tahu hanya Allah. Anda masukkan kotak amal. Tapi kami perlu catatan nama, ikatan. Barangkali nanti ada sesuatu akan kami kirim ke rumah Anda. Apakah CD, hadiah-hadiah apa, agar hati Anda, hati kita semakin saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kami himbau, di sini ada BMT. BMT ini perlu kekuatan, di dalamnya adalah pendanaan. Dan dananya pun adalah bukan dana yang diambil dari saku Anda, tapi dana Anda yang Anda sertakan di tempat tersebut akan dikembangkan sesuai dengan syariat Islam, dan itu juga milik Anda. Maka bagi siapapun yang masih menitipkan di tempat yang mohon maaf nggak jelas, apalagi haram, hendaknya Anda harus berpikir untuk hijrah, untuk bisa menitipkan di BMT, untuk bisa diolah di BMT dengan namanya mudharabah atau apa dan sebagainya. Kalau perlu Anda menjadi kontrolnya, dan insya Allah akan dikontrol oleh orang yang mengerti dalam hal ini, khususnya masalah syariah, BMT Al-Bahjah. Kemudian ini saja insya Allah. Adapun bagi yang di tempat yang jauh, Anda bisa mengirimkan bantuan infak di rekening 7200420092 7200420092 Yayasan Al-Bahjah, Bank Syariah Mandiri, kode bank 451. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Apalagi ini? Untuk Indramayu, kita punya program banyak dakwah. Yang dari Indramayu kita juga membuat pondok pesantren di sana. Alhamdulillah ada pejuang-pejuang hamba Allah yang ikhlas di sana. Cuman lagi-lagi kami ingin lebih banyak pejuang yang ada di sana
Kita juga tanah sudah ada, tinggal kita perlebar. Di situ juga ada pembebasan tanah, akan tapi mohon dengan resmi ke kantornya kalau Anda membayar. Pokoknya kalau ada orang datang ke rumah Anda mengambil duit, itu tidak diperkenankan. Kecuali resmi orang yang Anda tahu, yang Anda kenal, ya. Dan itu ada surat khusus. Tidak setiap pakai kopiah putih, pakai imamah langsung itu muridnya Buya Yahya lalu ngambil duit, jangan mau. Harus benar, resmi dan jelas orang yang kami tugaskan. Sebab banyak kejadian orang atas nama kita juga pakai imamah datang ke rumah sakit. Satu orang kaya sakit di rumah sakit, ada orang pakai baju rapi, katanya murid Buya Yahya lalu berbisik sambil dengan bahasa yang lembut, baik, Buya Yahya butuh duit. Oh, Buya butuh duit. Benar. Lah orang kaya gak mikir duit, langsung dikasih duit karena Buya Yahya butuh duit. Tidak tahu Buya Yahya yang mana itu. Akhirnya orangnya cerita bahwasanya ada anak waktu itu datang, kita tidak pernah nyuruh seperti itu. Enggak pernah nyuruh, kalaupun saya butuh pasti saya telepon sendiri, ngomong sendiri. Jadi jangan pakai atas nama, apalagi nanti menjelaki bulan korban. Ada korban atas nama Al-Bahjah. Al-Bahjah tidak keliling minta korban. Kalau Anda mau korban kirim ke sini. Tidak keliling mencari duit. Kalau Anda mau kirim duit ke sini, kan begitu. Setelah Anda ikrar baru didatangi, tolong datangi saya, baru didatangi. Ini pembebasan tanah, kita nyicil 1 hektar, 2 hektar, ini per meternya sekitar 200.000. Nanti bisa ambil brosur ini. Kalau memang satu orang 1 meter, oke deh. Ya 1 meter buat berempat boleh. Nanti bisa di surga juga karena mampunya seperti itu, 50-an juga boleh. Ini di Indramayu, 4 orang 50.000 juga bisa. Indramayu, kantornya di mana ini? Kantornya di Sekretariat LPD Al-Bahjah Indramayu, Jalan Letnan Sutejo, nomor 4, depan lapangan bola basket Randu Gede, selagi randunya belum ditebang. Indramayu, Randu Gede, ada Randu Gede di depannya itu. Ya, di situ ada. Kemudian tanahnya adalah lokasinya di samping perumahan apa lupa itu, ada di tengah kota. Alhamdulillah kita ingin buat pondok di beberapa tempat, Ibu. Di Tulungagung juga ada. Kemudian baru sekarang kita lagi bangun, Ibu. Kabar gembira untuk para Bapak Ibu, sehingga mungkin tahun ini kita bisa nerima santri lebih banyak lagi karena Pak di Jamblang sudah dibangun juga sudah hampir selesai di Jamblang. Kemudian doain kalau ada yang hadir sini, Buya saya punya rumah gede sama kamar-kamar banyak, ini nganggur, diberikan kepada pondok, langsung besok diisi santri. Besok diisi santri, ustadznya dikirimin. Tapi untung kalau tanahnya luas, ada tempat mainnya. Kita tidak bikin anak itu sumpek, habis ngapalin Quran lari gitu. Enak itu. Bebas gitu ya. Ini saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha Kasih. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Semua yang ada di sini ya Allah, seperti yang Kau janjikan, yang berkumpul di tempat ini akan Kau berikan rahmat, maka turunkan rahmat kepada kami ya Allah, dan kepada keluarga kami, anak-anak kami, pasangan-pasangan kami, semua yang bersama kami ya Allah. Berikan rahmat-Mu ya Allah, dan kami mohon ya Allah, dengan rahmat itu ya Allah, jadikan kami hamba yang penuh rahmat dengan sesama kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari persengketaan, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari percekcokan. Jadikan hidup kami indah dalam cinta karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang bermusuhan dengan saudara kerabat atau ribut dengan pasangannya, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka. Jangan sampai hidup mereka di dunia susah, capek ya Allah. Kami ingin hidup mereka indah dengan cinta ya Allah. Indah dengan cinta ya Allah. Sungguh kami tidak ingin hidup dengan sesama kami tanpa cinta. Ya Allah, dengan cinta semuanya akan indah ya Allah.
Maka berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya, cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan dendam di hati kami, jauhkan benci dan dengki di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, orang zalim dan aniaya kepada kami, maka kami mohon jangan hukum mereka ya Allah, jangan kau seksa mereka ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami tidak ingin capek hati ya Allah. Kami tidak ingin dengki kepada siapapun ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang yang mendengki kami karena keberhasilan kami mohon berikan kepada mereka seperti yang kau berikan kepada kami, dan jaga hati mereka agar tidak dengki. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang yang kami dengki karena keberhasilannya, maka kami mohon tambahkan keberhasilannya ya Allah, dan hilangkan kedengkian di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ya Allah, yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, akan tapi mereka telah kau bawa ke tempat mulia ini. Engkau yang membawa mereka ke tempat ini ya Allah. Kami prasangka baik kepadamu karena engkau ingin memuliakan mereka. Maka ya Allah, yang hadir di majelis ini, kalau mereka masih mempunyai pekerjaan yang haram, kami mohon ganti dengan yang halal, yang bersih, lebih banyak ya Allah, dan lebih berkah ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jangan biarkan mereka terus larut dalam pekerjaan yang haram dan hina itu ya Allah. Ya Allah, dan yang masih berurusan dengan riba ya Allah, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di sini, jika ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba, akan tapi mereka telah engkau mudahkan untuk bergabung di program mulia ini, maka kami mohon dengan kebaikan ini Allah, jauhkan mereka dari riba dengan kasih sayangmu ya Allah. Cukupkan modal mereka dari yang halal sehingga tidak perlu lagi dengan yang haram, dan berkailah harta mereka setelah itu ya Allah, dan beri yang lebih banyak ya Allah, seperti yang kau janjikan ya Allah. Yang menuju kepadamu akan kau mudahkan jalan itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari merendahkan orang lain, jauhkan kami dari menyakiti orang lain. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang yang tersinggung perasaannya karena kalimat-kalimat kami, karena omongan kami mohon ganti dengan segala kebaikan dan kebahagiaan ya Allah, dan ampuni lidah kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Sungguh engkau maha kuasa. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon pandang anak kami dengan kasih sayangmu, anak kami yang ada di sana ya Allah, yang jauh di sana ya Allah, yang ada kuliah di sana, ngekos di sana, kami mohon jaga mereka ya Allah. Yang di tempat yang jauh itu jaga mereka, yang di sini jaga mereka semua ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin anak kami tersesat, kami tidak ingin anak kami terjerumus. Dan sungguh ya Allah, jika engkau menjaga anak-anak kami, tidak ada satupun yang bisa mengganggu anak kami. Ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah bergabung dalam perjuangan ini ketulusan, keikhlasan. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga dan anak keturunan mereka. Ya Allah, yang berjuang, siapapun yang berjuang, berikan ketulusan, keikhlasan dan segala kebaikan, baik yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau pikiran mereka, atau panjatan doa ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan, dan kami mohon kirimkan kepada kami, bergabung bersama kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Engkau maha kuasa untuk menggiring mereka ya Allah, untuk bisa bergabung ya Allah dalam program kemuliaan. Maka kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon semua yang ada di sini berikan kemuliaan, baik yang hadir menghadiri majlismu, atau yang jualan yang di pinggir-pinggir sana, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Atau yang menjaga jalan-jalan, yang merapikan jalan, dan semua yang berlalu lalang di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan, keberkahan, rahmat seperti yang kau berikan kepada yang hadir di majlis ini ya Allah. Dan berikan rahmat kepada keluarga kami dan keluarga mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak
setelah panjang umur ya Allah, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu dan bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.